kasih Kristus, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita minggu yang lalu, masih berbicara tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Dan hari ini kita akan melihat latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus dari segi situasi geografisnya, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga religiusnya. Nah, untuk lebih mendalami materi ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, seringkali kami merasa prihatin atas kondisi masyarakat kami yang masih diwarnai perseteruan, kesewenangan, dan keserakahan. Tanamkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kerinduan bersama akan masyarakat yang lebih beradab, yang dilandasi nilai-nilai kerajaan Allah, sebagaimana telah diperjuangkan oleh Yesus Putramu. Dialah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk memahami kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus, pertama-tama kita harus memahami situasi zaman Yesus yang meliputi latar belakang geografisnya, politiknya, ekonominya, sosial budayanya, dan juga religiusnya. Mengapa hal ini perlu? Karena warta kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus tidak dapat lepas dari situasi-situasi yang terjadi dan melingkupi kehidupan bangsa Israel. Kita lihat dari segi geografisnya. Palestina terbagi dalam 3 daerah. Yang pertama bagian selatan. Nah, di Palestina bagian selatan ini meliputi wilayah Yudea. Yudea merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitaran Yerusalem dan Bait Allah. Lahan di daerah Yudea ini gersang dan kering. Di daerah ini dibudidayakan buah zaitun, tetapi sekaligus juga ada peternakan kambing dan juga domba. Yang kedua adalah bagian tengah. Daerah ini dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap orang Samaria bukan Yahudi sejati, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Karena itulah mereka mempunyai tempat ibadat dan upacara sendiri. Yang ketiga adalah bagian utara. Di bagian utara ini meliputi wilayah Galilea. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang sangat subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung. Juga ada peternakan besar. Di daerah Galilea ini terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik menuju ke Yerusalem. Pedagang-pedagang asing begitu besar pengaruhnya di daerah ini. Di daerah inilah terdapat Danau Galilea atau Danau Tiberias yang merupakan salah satu sumber hidup bagi masyarakat setempat. Dari segi politiknya, 6 abad sebelum Yesus, Palestina dijajah 3 bangsa besar. Yang pertama adalah bangsa Persia, yang kedua adalah Yunani, dan yang ketiga adalah Romawi. Namun selain itu, secara internal, masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan juga pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Di samping pejabat-pejabat boneka, masih ada juga tuan-tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniwan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golongan-golongan ini senantiasa memihak penjajah, supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah. Karena penguasa Roma memiliki kekuasaan untuk mencabut hak milik seseorang.
Struktur kekuasaan itu dapat digambarkan secara piramidal dengan puncak kekuasaan politik adalah prokurator Yudea. Ia harus orang Romawi dan berwenang menunjuk imam agung yang dipilih dari 4 kalangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu. Di Yudea, imam agung berperan secara politis sebagai raja, selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas yang juga boneka Roma. Selain itu, ada pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh penguasa Roma dan pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhedrin atau majelis atau mahkamah agama, serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Dari segi ekonominya, penduduk Palestina pada zaman Yesus berjumlah kurang lebih 500.000 jiwa dan penduduk kota Yerusalem 300.000 jiwa. Dari jumlah penduduk itu terdapat 18.000 orang imam dan Lewi, sedangkan Farisi berjumlah kurang lebih 6.000 orang. Eseni ada kurang lebih 4.000 orang. Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan pertanian kecil. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan itu digunakan untuk menanam jagung, gandum, dan juga untuk peternakan yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap ataupun menjadi penggembala. Selain itu, para petani dan gembala masih terdapat pengrajin-pengrajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Di kota-kota terdapat 3 sektor ekonomi. Yang pertama, para pengrajin tekstil, makanan, minyak wangi-wangian, dan perhiasan. Yang kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi. Yang ketiga, para pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang kecil. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya cukup parah karena penghasilan mereka terlalu kecil. Situasi seperti ini masih diperparah lagi dengan beban berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk angkatan perang Romawi, dan untuk para aristokrat setempat, dan untuk bait Allah. Konon, pajak dan pungutan itu mencapai hampir 40% dari penghasilan rakyat. Dari segi sosial budaya, masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas atau strata. Di daerah pedesaan terdapat 3 kelas, yaitu tuan tanah, pemilik tanah kecil dan pengrajin, dan kaum buruh ataupun budak. Di daerah perkotaan terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapisan yang tertinggi yaitu kaum aristokrat yang terdiri atas para imam, pedagang-pedagang besar, dan juga pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua, lapisan menengah yang terdiri atas para pengrajin, pejabat-pejabat rendah, awam ataupun imam, dan juga kaum Lewi. Yang ketiga, lapisan yang paling rendah terdapat di dalamnya kaum buruh. Selain itu, masih terdapat kaum proletar marginal yang tidak terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri atas orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu sebab, bukan karena ekonomis. Mereka itu misalnya para pendosa publik seperti pelacur dan pemungut cukai. Juga penderita kusta yang menurut keyakinan orang Yahudi disebabkan oleh dosa si penderita ataupun dosa orang tuanya. Menurut pandangan orang Yahudi, dosa juga dapat berjangkit seperti kuman penyakit.
Oleh sebab itu, orang baik-baik dalam arti tanda petik sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa supaya tidak tertulari dosanya. Pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain diskriminasi rasial, diskriminasi seksual atau perendahan martabat perempuan, diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap anak-anak, dan diskriminasi terhadap orang yang menderita. Dari segi religius keagamaan, hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Kaum Farisi dan para imam berusaha menjaga warisan dan jati diri keyahudian mereka. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka, menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. Mereka sangat memilih-milih dalam ketaatan mereka, yaitu hukum Taurat yang memusatkan perhatiannya pada peraturan-peraturan ritual dan ibadah keagamaan. Orang-orang Farisi gemar memperluas tuntutan-tuntutan kebersihan yang berlaku bagi para imam ke seluruh masyarakat Yahudi. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga seringkali mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Mereka ingin mengaku diri sebagai umat Allah, sehingga Allah dengan sendirinya akan melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Tuhan akan membawa keadilan hukum dalam masyarakat dan akan membebaskan tanah terjanji dari orang-orang kafir. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama. Fungsi ini juga merambah dalam bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Itulah sebabnya tidak mungkin bertindak dalam bidang agama tanpa sekaligus bertindak di bidang lainnya. Contohnya, bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Demikian juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Bagaimana paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus? Mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah merupakan misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Berulang kali Yesus menegaskan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pewartaannya, Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah merajai hidup manusia dan dunia. Allah meraja dalam diri Yesus melalui sabda dan tindakannya, dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Sabda dan perbuatan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah dan menyerahkan diri percaya penuh kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian di dunia ini. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Dalam rangka ini, kerajaan Allah terkait dengan penghakiman terakhir, dan ukuran penghakiman itu adalah tindakan kasih. Kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Mereka yang melaksanakan tindakan kasih masuk ke dalam kerajaan Allah.
Kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Tuhan memberikan tanda-tanda alam sebagai salah satu tanda kehadirannya. Oleh karena itu, orang harus menanggapinya dengan bertobat dan percaya kepada warta yang dibawa oleh Yesus. Kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Ini kita bisa baca di dalam Sabda Bahagia. Namun untuk mencapai masa depan yang demikian perlu perjuangan. Dari penjelasan minggu yang lalu dan hari ini, maka dapat kita simpulkan secara keseluruhan materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Yang kedua, paham kerajaan Allah sangat dipengaruhi oleh paham kelompok-kelompok tertentu pada masa itu, juga budaya dan kepentingan tertentu. Ada beberapa paham kerajaan Allah yang muncul ke permukaan pada zaman Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah berciri nasionalistik. Yang kedua, kerajaan Allah menurut pandangan apokaliptik, dan kerajaan Allah menurut pandangan para nabi. Yang ketiga, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Ciri khas pewartaan Yesus adalah kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat. Dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Yesus memanggil orang supaya siap sedia menerima kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Yang keempat, kita melihat situasi dunia saat ini banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Ada kesan dalam tanda petik Allah tidak atau belum memerintah di bumi ini. Memang kerajaan Allah belum terlaksana dengan sepenuh-penuhnya, tetapi kerajaan Allah sudah mulai nyata melalui Yesus. Pemerintahan Allah sudah hadir di dunia yang rusak ini. Yang keempat, untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Kita harus rela melepaskan raja-raja lain yang ada di dalam hidup kita. Raja-raja lain itu seperti harta, kekuasaan, kedudukan, jabatan, kehormatan, dan sebagainya. Dan kita harus rela mempertaruhkan segala-galanya, termasuk diri kita, demi Sang Raja. Demikian materi kita hari ini. Untuk semakin memampukan kamu memahami materi kita hari ini, maka Ananda dipersilahkan untuk mengerjakan evaluasi yang ada.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya.